Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Putra Sutardi, NPM 19106312300032. Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia Universitas Singa Perbangsa Karawang. Ya, baik. Di sini saya akan mewakilkan seluruh anggota saya untuk memaparkan, menjelaskan, serta membahas suatu tugas yang kami dapat dari buku Principles of Unit Operations karya Alan Foss. Nah, berikut adalah bukunya. Buku Principles of Unit Operations karya Alan Foss yang diterbitkan pada tahun 1980, edisi kedua. Nah, ini seharusnya 1980. Nah, adapun soal yang kami dapatkan dari buku tersebut berasal dari bab 20 dengan nomor soal 40 atau 20.40. Nah, berikut adalah soal yang kami dapat. Nah, bisa dilihat dengan jelas soal tersebut. Nah, baik. Nah, selain itu, selain daripada mengerjakan tugas yang sudah diberikan, nah, kami di sini akan melakukan suatu perbandingan. Nah, apakah perbandingan tersebut? Nah, perbandingan tersebut adalah perbandingan perhitungan selama pengerjaan tugas tersebut. Nah, perbandingan tersebut kita menggunakan dua metode perbandingan. Yang pertama itu adalah metode klasik, atau ya kita menghitung menggunakan manual, tangan atau kalkulator. Nah, adapun dengan metode yang kedua itu adalah metode analisis dan komputasi numerik. Nah, untuk metode yang kedua ini kita akan menggunakan berbagai aplikasi. Nah, aplikasinya adalah Scilab, lalu ada MATLAB, dan yang terakhir adalah Excel. Nah, setelah itu kita akan melakukan perbandingan bagaimana hasil yang kita dapatkan apabila menggunakan perhitungan menggunakan kalkulator, aplikasi Scilab, MATLAB, hingga Excel. Nah, adapun tugas ini merupakan Test of Agitation and Mixing yang berasal dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, ini sudah diberikan suatu soal. Tadi ini merupakan copy paste dari soal yang ada di sini. Nah, kita langsung saja kepada intinya, yaitu di mana disediakan suatu komponen, yaitu berupa liquid deterjen yang memiliki viskositas sebesar 10 centipoise yang diblended di dalam suatu pilot plant sebesar berkapasitas 10 galon. Selain itu, dia juga berbaffle. Nah, adapun kriteria dari tank tersebut, dia merupakan flat bottomless tank dengan diameter sebesar 10 inci. Nah, adapun suatu pengaduk yang digunakan adalah bertipe double turbine agitator dengan blade sepanjang 6 inci dalam ini diameter. Nah, adapun dalam suatu pilot plant tersebut memiliki suatu motor sebesar 1/2 HP motor yang memutarkan agitator pada kecepatan 500 rpm untuk waktu 30 menit sehingga mencapai complete dispersion. Nah, adapun kita diminta untuk menggeometrikan similar unit itu menuju kapasitas 20 galon. Nah, di mana kita diminta melakukan determine consistence, value of agitator and tank diameter, lalu ada revolution per minute, lalu ada power equipment, dan batch time untuk plant unit tersebut. Nah, adapun kita diminta desain tersebut berdasarkan pada 3 hal. Untuk yang soal A, kita diminta melakukan desain dengan konstan terhadap number Reynolds. Yang kedua adalah konstan terhadap agitator peripheral speed, dan yang ketiga kita melakukan konstan terhadap RPM. Nah, di sini sudah kami kerjakan. Nah, di mana langkah pertama yang kami kerjakan adalah menulis apa saja keterangan yang diberikan dari buku tersebut. Nah, bisa kita lihat yang tadi sudah saya sebutkan juga, mulai dari viskositas, kecepatan, waktu, diameter, lalu ada kapasitas total, kapasitas yang diinginkan dan kapasitas kita saat ini, lalu ada P1. Nah,
di sini ketika melakukan pengerjaan, tadi saya sudah bilang bahwa soal ini kita dapatkan dari buku Alan Foss atau Principles of Unit Operations. Tetapi selama pengerjaan, kami itu belajarnya menggunakan Transport Process and Unit Operation. Jadi cara yang kami kerjakan saat ini, kelompok kami kerjakan saat ini, banyak mengambil referensi dari buku Transport Process and Unit Operation karya Ginkoplis. Nah, jadi adapun di sini kita menggunakan persamaan 3.4 strip 8 mengenai scale up ratio. Nah, ini persamaan 3.4 strip 8 ini kita ambil dari buku tadi, Transport Process and Unit Operation. Nah, kenapa kita mengambil persamaan 3.4 strip 8? Tadi kan kita sudah tadi kan jika kita perhatikan soal lagi di sana kita memiliki pilot plant dengan kapasitas awal 10 galon, di mana kita diminta membuat similar unit yang sama, tetapi mampu memblend 20 galon. Nah, jadi kita menggunakan rumus scale up ratio. Nah, adapun rumus scale up ratio ini adalah R sama dengan VT2 per VT1 pangkat sepertiga. Atau bisa juga DT2 per DT1. Nah, adapun kita masukkan, kita substitusikan apa saja yang sudah ada, yaitu VT2, VT1, kita masukkan ke persamaan, sehingga didapatkan hasil sebesar 2,71442. Nah, sebelumnya saya izin mengkonfirmasi lagi, untuk angka-angka yang didapatkan di Word maupun PDF, ini yang Word-nya ya, ini versi Word, dan yang tadi itu versi PDF, itu tidak ada bedanya. Ini PDF ini hanya convert menuju PDF dari Word tadi. Nah, untuk perhitungan yang di sini, kita ini menggunakan kalkulator, atau saya lebih tepatnya menggunakan aplikasi Photomath kalkulator yang ada di handphone. Didapatkan hasil R sebesar 0,71442. Nah, di mana rumus R ini tadi balik lagi ke atas bisa disama dengan DT2 per DT1. Di mana DT2 per DT1 itu sama saja seperti DA2 per DA1. Nah, di mana kita sudah memiliki DA1 dan DT1 sehingga kita bisa mendapatkan DA2 dan DT2. Di mana dengan menggunakan rumus DA2 sama dengan R DA1 dan untuk DT2 sama dengan R kali DT1. Nah, kita dapatkan hasilnya untuk DA2 itu merupakan 16,28651 inci, dan untuk DT2 itu adalah 27,1442 inci. Nah, kita lanjut ke penyelesaian soal yang pertama. Untuk yang A, itu kita diminta mendesain pada number Reynolds constant. Nah, kita harus mengetahui persamaan bilangan Reynolds tersebut. Bilangan Reynolds tersebut persamaannya itu ada pada persamaan 3.4 strip 1 itu tadi di buku Transport Process and Unit Operation, di mana NRE sama dengan DA kuadrat dikali N dikali densitas dibagi viskositas. Nah, adapun kalau misalkan untuk soal yang kita dapatkan tadi, nah dia liquid deterjen. Nah, baik di unit pertama atau nanti di similar unit pada 200 galon, sehingga bisa kita simpulkan di mana viskositas maupun densitas dari liquid deterjen tersebut baik untuk pilot plant 1 maupun pilot plant 2 kita anggap sama. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa number Reynolds 1 sama dengan number Reynolds 2. Nah, di mana DA1 kuadrat N1 dikali N1 sama dengan DA2 kuadrat dikali N2. Nah, adapun nanti variabel yang akan kita temukan, nanti kita akan mendapatkan perubahan pada N2, T2, dan P2. Nah, ini sesuai dengan apa yang akan kita dapatkan tadi yang diminta untuk mencari. Nah, kita lanjutkan. Sampai di sini tadi kita pertama mencari N2. Nah, apa sih rumus N2? N2 itu kan
tadi nih, yang ini N2. Jadi kita hanya kali silang saja, N2 sama dengan N1 dikali DA1 per DA2 kuadrat, dimana dengan kita mensubstitusikan, kita dapatkan N2 sebesar 67,88133 rpm. Nah, adapun untuk kita mencari waktu, itu bisa menggunakan persamaan 3.4/16. Nah, lalu kita diminta untuk mencari T2. Nah, adapun berikut ini adalah rumus-rumusnya yang kita sederhanakan. Lalu kita dapati nilai G1 sama dengan G2. Jadi kita dapatkan untuk T2 itu dengan rumus T1 dikali H2 per H1 pangkat setengah, terus DT2 per DT1 pangkat 3 per 2, lalu N1 DA1 kuadrat per N2 DA2 kuadrat pangkat 2 per 3 dikali DA1 per DA2 pangkat setengah. Nah, kita kembalikan ke rumus rasio, di mana rasio tadi adalah V kuadrat per V1 sama dengan 1/3 sama dengan DT2 per DT1 sama dengan DA2 per DA1, sehingga sama saja dengan H2 per H1. Nah, lalu kita kembalikan lagi untuk mencari T2 tadi. Nah, didapatkan untuk yang T2 sama dengan rumus H2 per H1 pangkat setengah dikali DT2 per DT1 pangkat 3 per 2 dikalikan N1 DA1 kuadrat per N2 DA2 kuadrat pangkat 2 per 3 dikali, nah ininya berubah ya menjadi 1 per R pangkat 1 per 2. Nah, ini bisa dirubah tadi kayak yang di sini. Nah, adapun kita substitusikan, di mana tadi kita sudah sepakat di awal bahwa untuk NRE1 sama dengan NRE25. Jadi untuk N1 DA1 kuadrat sama dengan N2 DA2 kuadrat bisa kita anggap saja 1, sehingga tidak akan mengganggu perhitungan. Nah, kita substitusikan semua. Untuk T1 itu yang awal tadi yang 30 menit. Nah, di sini 30 menit. Mungkin kita langsung cepat saja kali ya untuk pembahasannya. Setelah melakukan substitusi, didapatkan untuk waktu yang untuk T2 itu sebesar 134,16426 menit. Nah, di mana didapatkannya ya dari substitusi yang tadi ya. Nah, lalu kita langkah selanjutnya kita mencari P. Nah, P1 itu yang tadi yang motor, yang setengah motor yang kita ketahui. Nah, kita diminta mencari power equipment untuk yang di unit selanjutnya, untuk periode selanjutnya. Nah, dikarenakan densitas pada zat 1 sama dengan zat 2, kita dapatkan rumus P2 sama dengan P1 dikali N2 per N1 pangkat 3 dikalikan DA2 per DA1 pangkat 5. Nah, sehingga setelah kita sederhanakan, kita substitusikan, sehingga didapatkan P2 itu sebesar 0,184 HP. Nah, kita sudah dapatkan untuk yang sudah kita cari, yaitu tadi value of agitator and tank diameter, terus revolution per minute, power equipment, and batch time. Untuk yang untuk NRE konstan. Nah, bagaimana untuk yang soal yang B, itu diminta constant agitator peripheral speed. Nah, dimana untuk persamaan tersebut bisa kita lihat atau kita ambil, kita gunakan pada persamaan 3.4 strip 15. Nah, untuk speed dalam satuan meter per second. Nah, adapun berbagai macam rumusnya yang kita dapatkan dari persamaan, lalu kita substitusikan sehingga untuk mendapatkan N2. Nah, N2 sama dengan N1 kali DA1 per DA2. Nah, sama dengan N1 per R. Nah, R-nya ini untuk yang tadi ya, yang sudah kita temukan di atas. Nah, N1 kita gunakan yang awal. Sehingga didapatkan N2 pada penyelesaian B itu sebesar 184,20141 rpm. Nah, selanjutnya kita menggunakan mencarikan waktu.
dari rumusnya kita sederhanakan sehingga kita dapatkan T2 sama dengan T1 R pangkat setengah dikali R pangkat 3 per 2, lalu dikalikan 1 per R pangkat 2 dikalikan 1 per R pangkat setengah. Nah, dimana setelah kita substitusikan R tadi yang sebesar 2,71442 tadi, sehingga kita dapatkan T2-nya ini sebesar 18,20886 menit. Untuk yang penyelesaian B. Nah, adapun kita cari yang terakhir itu merupakan P2. Sama ya seperti sebelumnya, kita gunakan rumus yang ini. P2 sama dengan P1 dikali N2 per N1 pangkat 3 R pangkat 5. Nah, di mana bedanya sendiri kita, yang di sini menggunakan hasil yang baru kita dapatkan tadi di sini. Nah, N2 pada penyelesaian B didapatkan P2-nya ini sebesar 3,68404 HP. Nah, lalu kita beranjak ke soal C, di mana dia diminta diketahui konstan N1 sama dengan N2 atau perputarannya konstan. Nah, sehingga N1 sama dengan N2 yaitu sebesar 500 rpm. Nah, lalu bagaimana kita mencari waktu? Kita gunakan rumus yang ini, lalu disederhanakan. Nah, disederhanakannya ya tadi ya dengan berbagai macam kondisi yang ada pada pilot plan tersebut sehingga didapatkan kondisinya seperti ini, lalu kita substitusikan sehingga kita dapatkan waktu untuk yang kondisi penyelesaian C itu sebesar 35,43242 menit. Nah, lalu untuk P-nya sendiri ini sama ya, untuk seperti penyelesaian yang kedua tadi, bedanya hanya di N2. Nah, kali ini N2-nya 500 per 500 rpm sehingga didapatkan P2 sebesar 73,68095. Nah, selanjutnya tadi kita akan melakukan perbandingan kan ya, merupakan dengan metode analisis numerik. Nah, adapun saya akan langsung membuka aplikasi Scilab yang pertama. Oke, kita buka aplikasi Scilab. Nah, di sini saya sudah menyediakan sendiri bagaimana untuk penyelesaian soal tadi menggunakan aplikasi Scilab. Nah, adapun di sini fungsi yang pertama saya menggunakan CLC. CLC ini merupakan command yang sebetulnya tidak sedikit berpengaruh, tapi bagi saya ini cukup membantu saya meskipun tidak berpengaruh. Nah, apa sih fungsi dari CLC ini? Yaitu ketika kita biasanya kan setelah melakukan percobaan perhitungan pada Synode yang nantinya pada muncul pada konsol, itu nanti biasanya akan ada sedikit bekas atau histori. Nah, fungsi CLC sendiri di sini adalah untuk membersihkan histori yang sudah kita lakukan. Nah, adapun di sini ada berbagai macam ada beberapa fungsi display. Nah, fungsi display ini tujuannya untuk melakukan suatu display atau memunculkan kata-kata yang kita berada dalam transpose. Nah, mungkin kita langsung saja melakukan perhitungannya. Jadi nanti saya akan sambil menjelaskan. Nah, ini untuk script yang sudah saya buat. Nah, kita run dulu. Nah, di sini untuk melakukan perhitungan dia meminta memasukkan nilai VT2. Nah, VT2 tadi itu yang sebesar tadi, itu yang 200 galon. Lalu kita masukkan VT1 sebesar 10. Nah, adapun dia meminta DA1, DA1-nya itu sebesar 6 inci. Lalu DT-nya sebesar 10 inci. Nah, lalu N1 sebesar 500 rpm. Adapun yang terakhir, sebelum terakhir ya, dia meminta P130 dan yang terakhir minta P1 ya 0,5. Nah, ini tuh langsung selesai ya seluruh permasalahan soal yang tadi yang sedikit panjangnya di Word tadi. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan penyelesaian seperti ini. Fungsi display seperti kita lihat ya, display ini memunculkan melakukan display kepada kata-kata yang kita inginkan. Nah, terus berikutnya
saya memasukkan suatu command, ya ini command ya yang warna hijau ini ya. Untuk Scilab sendiri untuk command dia itu ini ya garis miring. Nah, command apa sih yang saya lakukan? Command saya itu yang saya lakukan terhadap input. Nah, apa sih yang saya input? Yang saya input itu adalah v1 atau yang awal tadi sudah kita ketahui. Tujuannya apa sih dengan menginput vt sama vt1 sama vt2? Nah, tujuannya itu adalah untuk mencari R tadi yang di awal. Yang sama seperti di Word atau PDF tadi. Nah, jadi dimana dengan kita hanya memasukkan tadi ya nih. Nah, kita masukkan VT sebesar 200 ya, bisa dilihat di teman-teman di sini memasukkan VT sebesar VT2 sebesar 200 dan VT sebesar 10. Dia saya substitusikan VT2 dan VT1 tersebut ke dalam rumus ini. R sama dengan VT2 per VT1 pangkat sepertiga. Jadi intinya kita tidak melakukan perhitungan secara manual atau tadi saya bilang menggunakan kalkulator sendiri. Jadi dengan menginput dia akan secara otomatis mencari tahu nilai R tersebut. Nah, lalu bagaimana cara biar si nilai R-nya muncul? Nah, kita melakukan output. Nah, dengan melakukan output atau memunculkan di bawah, sebetulnya fungsi ini ya mtlb fprintf sendiri ini merupakan suatu fitur yang sangat mirip dengan display. Tetapi bedanya kalau display kita lihat ya di sini memakai ini ya tanda petik sehingga lebih ke highlight, sedangkan kalau untuk fprintf sendiri sedikit lebih nyaman jika untuk menampilkan hasil. Ya sebetulnya ini sesuai selera ya, apa saja yang mau dipakai karena skrip untuk mengerjakan contoh jika sama ingin mengerjakan soal ini, skripnya itu bisa saja tidak sama. Jadi ini adalah skrip yang hasil saya kembangkan sendiri, yang menurut saya sendiri ini cukup simpel. Nah, jadi di sini dengan melakukan output fprintf dengan jadi di sini saya masukkan kata R dengan VT sebesar berapa. Nah, ini command F itu nanti saya itu berniat memasukkan nilai VT2. Nah, VT2 tadi itu ya. Nah, jadi kalimatnya berubah nih dari yang tadinya R dengan VT2 command F, VT1 command D adalah command F slash N. Kalimatnya berubah jadi R sama dengan VT2, VT2-nya 200, VT1-nya 10, dan R-nya adalah sebesar 2,7144418. Nah, ini munculnya dari sini nih ya, dari yang R ini. Nah, tapi dari mana sih hasil R-nya? Ya tadi, balik lagi ke rumus yang awal. Nah, terus berikutnya ke bawahnya itu sama ya, kita akan melakukan apa sih yang akan kita cari tahu selanjutnya? Kan pokoknya sesuai dengan tadi yang seperti yang di PDF ya. Kita balik lagi ke PDF. Nah, setelah kita dapat R, kita masukkan untuk mencari DA2 dan DT2. Nah, jadi saya melakukan input nilai apa saja sih tadi yang diketahui. Nah, kan buat DA2 itu perlu DA1 sama R. Sedangkan di awal saya belum memasukkan berapa sih nilai DA1 sama nilai DT1. Nah, jadi fungsi tersebut kita gunakan lagi di awal, yaitu tadi command input. Nah, jadi kita melakukan suatu pengulangan untuk proses yang selanjutnya. Maksudnya pengulangan ini pengulangan bahasa program yang dimana kita untuk mencari hal yang berbeda. Kan tadi kan kita gunakan untuk mencari R, sekarang kita untuk mencari DA2 dan DT2. Nah, terus berikutnya kita fprintf ya, yang untuk memunculkan hasil yang tadi ya, DA2 dan DT2. Nah, ini didapatkan tadi DA2 dan DT2. Lalu berikutnya saya lakukan terus berulang-ulang sampai soal tadi selesai, atau ibaratnya saya mengubah bahasa yang ada di PDF ini ke dalam Scilab. Nah, jadi intinya sih seperti itu sampai terakhir. Sampai terakhir pun yang ini nih. Nah, adapun di sini saya memberikan sedikit perbedaan ya. Mungkin ini juga bisa menambah wawasan teman-teman. Pada saat
penyelesaian proses A, B, dan C, itu kan kita sama-sama mencari nilai N2 yang berbeda kan ya. Nah, ini N2 yang pertama. Nah, coba kita cari nilai N2 yang pertama. Nah, kan nilai N2 yang pertama ini sebesar 67 ya. 67 RPM. Sedangkan tadi waktu pas yang ketika di penyelesaian B, itu nilai N2 akan mengalami perubahan. Karena adanya suatu perubahan pada perhitungan ya, yang tadi untuk yang awal itu konstan NRE, sedangkan ini konstan agitator peripheral speed. Nah, pada saat untuk mencari N2 yang berbeda, nah saya di sini melakukan suatu perubahan. Nah, jadi N2B. Nah, N2B ini N2 untuk penyelesaian B ya. Sebetulnya variabelnya itu bebas ya, kembali lagi ke diri kita masing-masing ingin seperti apa. Tapi karena saya ingin simpel saja untuk mengingat bahwa N2 itu yang mana, ya saya pakainya seperti ini. Begitu juga untuk penyelesaian yang C. Nah, ini kan nih, coba saya ulangi ya untuk melakukan run-nya ya. Nah, kita coba ulangi lagi, kita lakukan run. Nah, fungsi CLC tadi, tuh kita historinya bersih kembali. Ini yang menurut saya ini cukup ya berguna sih untuk saya, meskipun tidak terlalu berpengaruh ya, mungkin untuk beberapa orang. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini tuh ya, hanya segini. Jadi kita ulangi lagi, masukkan yang tadi 100, 10, terus 6, 10, 500 tuh ya. Sebetulnya jadi dia menghitungnya secara bertahap gitu. Bisa saja kita langsung melakukan tanpa melakukan hal seperti ini, jadi langsung dia print semua, tetapi yang kita mau kan data yang kita ambil perhitungannya ini berasalkan dari aplikasi. Jadi aplikasi yang menghitung, bukan kita tulis dulu angkanya baru kita masukin. Nah, jadi tujuan dari adanya Scilab itu tadi. Nah, nanti di ujung akan kita bandingkan perbedaan hasil yang kita dapatkan dari menggunakan Scilab. Lalu nanti berikutnya ada MATLAB, dan yang terakhir Excel. Ya, tidak lupa dengan tadi ya di awal yang kita gunakan kalkulator tersebut. Ya, kalau kita selesaikan tadi aja biar cukup tanggung ya. Tadi P1-nya 0,5 ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pembahasan untuk menggunakan Scilab. Nah, kita beralih setelah ini untuk bagaimana mengerjakan masih latihan soal yang tadi ya, 2.40 dengan menggunakan MATLAB. Oke, sekarang kita sudah sampai di MATLAB. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bertanya ya, MATLAB ini sedikit mirip tuh sama Scilab, bisa nggak sih kita pakai bahasa program yang sudah kita gunakan di Scilab untuk kita gunakan lagi di MATLAB? Nah, jawabannya 80% bisa. Hanya kita melakukan sedikit perubahan. Nah, ini jika kita run ya, dia tidak akan mau. Kan kalau tadi kan sepertinya runnya lancar-lancar saja untuk aplikasi Scilab. Nah, untuk MATLAB di sini dia bisa memberitahukan warning sebelum kita melakukan run. Nah, apa saja warning tersebut? Nah, di sini cukup banyak. Nah, saya tegaskan lagi, kita bisa menggunakan script yang sudah kita buat di Scilab. Nah, jadi script yang saya buat ini merupakan copy paste ya. Ini merupakan copy paste dari yang tadi dari Scilab, tapi masih belum bisa digunakan untuk MATLAB saat ini. Kenapa sih kita coba ini ya? Di MATLAB ini kita bisa melihat problemnya di mana. Nah, problem yang dari sepertinya karena emang fungsinya itu kan tadi kan untuk bahasa programnya kita banyaknya gunakan yang berulang ya, seperti yang ini pokoknya ke bawah. Nah, sebetulnya jika kita klik di sini, nah ini merupakan suatu sintek yang salah, garis 2. Nah, jadi fungsi common di Scilab berbeda dengan fungsi common yang ada di MATLAB. Nah, apa sih fungsi common yang ada di MATLAB? Nah, fungsi common yang ada di MATLAB itu bukan garis miring 2, tetapi hanya persen. Nah, jadi kalau misalkan tadi warnanya hijau kan ya, kalau untuk yang common.
Di sini juga sama hijau tuh untuk gambar persen. Nah, lalu gimana daripada kita capek-capek untuk mengubah lagi dari awal, itu kita ada fungsi spesial yang diberikan oleh MATLAB, yaitu menggunakan Ctrl+F. Nah, apa yang mau kita cari? Ini dua. Nah, mau kita ubah jadi apa? Kita ubah jadi persen. Nah, ini untuk yang cara mudah ya, untuk tidak ribet gitu ya, mengganti dari buat ulang gitu ya istilahnya bahasa programnya dari awal. Nah, hanya kita tinggal replace all. Nah, semua sudah mengalami perubahan. Nah, lalu apalagi tuh? Ini warningnya masih ada. Nah, warningnya itu gini. Perbedaannya gini. Untuk Scilab, ketika kita akan memasukkan suatu proses, dia itu seperti ini. DA2 sama dengan DA1 kali R. Oh, maaf. Ada sedikit terganti. Nah, jadi kita bisa langsung aja proses seperti ini. N2 sama dengan N1 kali DA1 per DA2 pangkat 2. Nah, tetapi kalau untuk di MATLAB kita perlu menambahkan semikolon pada apa-apa saja yang menggunakan sama dengan. Jadi untuk perhitungan prosesnya kita memerlukan semikolon. Kita ubah seperti ini. Jadi pakai semikolon. Ini lagi semikolon lagi. Nah, cara cepatnya kita bisa klik-klik di sini aja sih. Nama lagi yang salah. Nah, ini di sini semikolon. Oke. Berikutnya lagi semikolon lagi. Ya begitu terus sih. Kalau ini tidak bisa manual seperti tadi ya. Lagi, nah, ini sudah hijau nih. Nah, no warning font. Nah, bagaimana? Bisa nggak coba ya kita run? Dia biasanya kalau untuk ini dia meminta save terlebih dahulu. Tapi ini kan untuk file yang tadi saya copy paste ya. Ini saya kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Nah, ini untuk yang sudah saya kerjakan tadi, untuk yang sudah versi yang sudah dibenerin. Nah, kita coba run ya. Untuk yang untuk versi Scilab ini kita coba bisa nggak ya untuk menggunakan script yang tadi kita pakai dari Scilab. Oke, kita run. Nah, sama. Jadi ketika dia minta input, kita juga sama seperti tadi harus melakukan input lagi. Kita lakukan input 210 ya. Untuk dia tadi 6, editing 10, N-nya 500, T-nya 30, P-nya 0,5 ya. Sama kan? Ya. Sama seperti tadi untuk kita Scilab. Jadi bagi saya atau bagi saya sih ya, sebetulnya tidak ada sedikit perbedaan dalam menggunakan Scilab ataupun MATLAB. Tetapi kita harus mengetahui apa-apa saja yang jadi suatu dasar dari menggunakan aplikasi Scilab ataupun MATLAB tersebut, karena ada perbedaan yang cukup mendasar dari penggunaan dari dua aplikasi tersebut. Ya, secara otomatis kan mereka dua buah aplikasi yang berbeda, pengembang berbeda, jadi ada beberapa hal yang sedikit berbeda gitu. Jadi harus disesuaikan juga gitu. Nah, bagaimana untuk kita mencari tahu penyesuaiannya tersebut? Ya, dengan membaca buku untuk MATLAB maupun Scilab. Hal-hal seperti tadi itu bisa ditemui dengan mudah sih ya. Jadi kita nggak bingung lagi gitu. Saya juga nemuin hal ini juga dari buku sih ya, baca dari buku juga. Lalu saya kembangkan sendiri. Jadi seperti itu saja penggunaan aplikasi Scilab dan MATLAB. Nah, terakhir kita gunakan Excel. Sekaligus perbandingan bagaimana hasil dari ketiga metode yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita buka Excel ya. Nah, di sini ya kita langsung sajalah ya. Nah, di sini untuk penyelesaian A. Jadi saya langsung saja ya. Ini saya masukkan, diketahui untuk R-nya ini dimasukin atau menggunakan yang ini begini. Ya sebetulnya sih sama sih.
dengan yang metode yang kita gunakan sebelumnya di Scilab ataupun MATLAB hanya melakukan substitusi kepada persamaan, dan kita selanjutnya membiarkan komputer yang melakukan perhitungan. Nah, ini rumus-rumusnya bisa dicek satu-satu ya. Ini saya ambil secara ringkasannya ya, rumus-rumusnya yang R tadi, yang singkatan langsung dari ini nih. Kita coba lihat lagi ya. Kan tadi awalnya dari pengembangannya R kan awalnya ini. Ya kan R awalnya ini, terus baru dimasukin ke sini, terus masukin ke sini, sini ya. Nah, ya saya langsung aja copy aja yang penting buat nantinya langsung disubstitusi, ini langsung masukin. Nah, berikutnya yang ini tadi, nah yang ini langsung dimasukin. Nah, begitu juga yang untuk yang T. Kan tadi kan untuk mencari T sedikit panjang ya. Saya di sini hanya gunakan untuk yang langsung. Nah, saya gunakan yang ini saja. Jadi biar tidak ada pembahasan yang mengulang gitu ya. Jadi saya tulis di sini atau gambar yang tinggal nanti substitusi doang. Ya, bawahnya substitusi. Begitu saja sampai sampai tadi. Nah, kita sampai di titik terakhir membandingkan bagaimana penggunaan dari kalkulator, Scilab, MATLAB, dan Excel. Nah, yang saya dapati ada perbedaan antara jika kita menggunakan kalkulator, menggunakan Scilab, MATLAB, ataupun Excel. Nah, perbedaannya sebetulnya hasil yang dihasilkan dari Scilab dan MATLAB ini sama ya. Nah, jadi ada sedikit perbedaan tuh ya di kalkulator. Di kalkulator tuh hasil aja udah beda nih. Jadi ini 2,7144118, sedangkan di kalkulator 2.7144420. Nah, ini tuh kalau misalkan kita minta ke belakang komanya lagi ya, ini tuh sudah gak bisa gitu. Nah, sedangkan Excel ini beda sendiri gitu. Jadi dia ketika saya masukkan inputnya, dia melakukan perhitungan sampai ke desimal yang terkecil gitu. Sebetulnya kalau untuk Excel sama sih ya. Nah, tuh 2,7144118, tetapi ketika saya melakukan input terhadap Excel, dia itu segini. Jadi desimalnya tuh dia sampai segini. Kalau jadi kesimpulan yang berhasil saya dapatkan gitu ya, baik dari R, DA2, DT2, N2, T2, P2, dan seterusnya, Scilab dan MATLAB menghasilkan hasil yang sama. Lalu Excel dia sedikit lebih rinci pada desimalnya, sedangkan kalkulator ini ada sedikit gap atau perbedaan menggunakan kalkulator jika dibandingkan dengan Scilab ataupun MATLAB. Nah, jika ada yang bertanya kepada saya, aplikasi mana sih yang setelah saya gunakan semuanya, mana sih yang paling sedikit gampang gitu ya? Bagi saya sih paling gampang menggunakan Scilab ya. Menggunakan Scilab sedikit lebih simpel dibandingkan jika menggunakan Excel, karena jika menggunakan Excel kita harus masukkan satu-satu persamaannya. Nah, jadi sedikit ribet jika kita memasukkan seperti ini nih. Nah, sedikit ribet. Nah, terus juga kalau misalkan kita salah sedikit saja kita melakukan input, baik kita salah kurung atau tidak menggunakan simbol kali, itu akan ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi penggunaan Excel itu menurut saya paling ribet karena emang harus berhati-hati, tetapi hasil yang didapatkan pun itu hasil yang paling memuaskan gitu. Kita bisa misalkan kita pengen hanya 2 angka di belakang koma, jadi 2,71 ya, bisa jadi Excel ini tuh, jadi kan bisa saja berubah jadi 2,72 atau 2,71. Jadi Excel ini sedikit komplit, bisa menyesuaikan sama berapa desimal yang mau kita inginkan. Kalau untuk Scilab dan MATLAB itu mempermudah. Oh iya, untuk hasil dari yang Scilab dan MATLAB
Itu saya sudah lampirkan juga ya di PDF dan Word ya, di bawah sini sudah saya lampirkan. Lalu ada sedikit lagi perbedaan jika kita menggunakan Scilab dan MATLAB, tetapi ini di luar angka yang dihasilkan ya. Nah, itu yang pertama di sini. Nah, beda kan kalau jika kita menggunakan Scilab, itu dia ada tanda petik. Jika ditanya hasil mana yang lebih enak ditampilkan, MATLAB jelas sih paling enak. Hasil yang paling hasil yang dihasilkan dari MATLAB itu gampang dicerna, gampang dilihat gitu ya. Simpel aja gitu, jadi enak dilihat gitu. Ya meskipun common ini sedikit ya sebetulnya bukan susah sih ya, saya masih perlu belajar lagi. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, apabila ada sedikit kesalahan ataupun ada kesalahan dari perhitungan yang telah kelompok saya lakukan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan datangnya dari kami, dan jika ingin mencari kesempurnaan, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.